Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahro Abidah, NIM 0309193145, jurusan Pendidikan IPS semester 5. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata pelajaran inovasi pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Amini SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran, di mana ada pengertian, fungsi, manfaat, jenis-jenis dan contoh. Pengertian media pembelajaran secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai menggunakan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. 2. Ada fungsi media pembelajaran secara umum. 1. Untuk menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. 2. Memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bisa dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. 3. Ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa bisa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. 4. Menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. 5. Mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori seperti ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak fungsi-fungsi media pembelajaran lain. Masuk ke macam-macam jenis media pembelajaran. Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa macam jenis. Di antaranya, jenis-jenis media pembelajaran adalah media cetak, contohnya buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan flanel, LKS, guntingan koran, handout. Ada media audio. Media audio seperti siaran radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, file MP3, telepon, lab bahasa. Media audio visual, contohnya ada film, televisi, video. Ada yang ke multimedia interaktif, contohnya game, aplikasi berbasis Android, dan lain-lain. Ada media e-learning, contohnya Udemy, Kondemi, Ruang Guru, Genius, Google Classroom, dan lain-lain. Ada media realia,
realitas seperti tumbuhan, berbatuan, pepohonan, mata uang, dan lain-lain. Adapun manfaat media pembelajaran. 1. Manfaat media pembelajaran bagi guru, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. 2. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. 3. Efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. 4. Dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Ada juga manfaat media belajar bagi siswa. Siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Kualitas belajar siswa meningkat. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.